Kita sekarang sampai pada pembicaraan yang hari ini penting, yaitu bagaimana kelanjutkan Satgas RED ini. Karena Pak Kuntoro adalah ketua, takut salah, bagaimana? Ketua Satgas. Ketua Satgas RED Plus. Jadi selanjutnya apa yang akan terjadi? Jadi Satgas ini sudah 2 kali dibentuk. Satgas tahap 1, Satgas tahap 2 yang berakhir 31 Desember kemarin. Iya, betul. Ya. Jadi sekarang ini twilight zone. Enggak, sekarang akan diperpanjang. Oke. Selama 6 bulan. Karena Satgas tahap 2 sasaran utama salah satunya itulah membentuk badan RED Plus. Itu dia. Belum ya sekarang. Ya. Badan RED Plus itu rumit bikinnya. Jadi sekarang ini belum selesai buat. Tapi kita optimis dalam waktu dekat ini akan selesai. Oleh karena itu Satgas tahap 2 tadi itu sekarang dalam proses, mudah-mudahan hari ini atau lusa keluar. Untuk diperpanjang 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena kita optimis dalam 6 bulan sudah akan selesai badan itu. Begitu badan selesai, maka tidak perlu ada Satgas lagi. Nah, ini yang sekarang sedang berlangsung gitu ya. Pak Kuntoro sering mengatakan bahwa urusan RED Plus ini banyak sekali aspek institusionalnya. Tadi belum kita bahas secara eksplisit. Tapi sampai sejauh apa yang ditangani Satgas RED Plus ini? Sebab terlintas tadi dalam salah satu pertanyaan saya, kenapa ini diurus oleh UKP 4, tidak oleh kementerian ini dan itu. Nah, yang maksud dalam institusionalisasi itu, apakah menyebarkan otoritas ini atau bagaimana? Begini, yang paling penting begitu nanti badan RED Plus terbentuk, maka berbagai macam hal ini dilakukan oleh badan ini. Sebuah contoh tadi itu, ricuhnya bikin peta. Permanen jadi itu ya? Iya, ricuhnya bikin peta kan, ini merasa benar, ini merasa benar, lalu siapa begitu. Begitu peta ada, maka jumlah hutan sekarang mesti dihitung, tahun depan berapa, lalu lihat pengurangannya berapa, kan begitu kan ya? Iya. Lalu kita bisa mengatakan bahwa terjadi pengurangan pembalakan liar di hutan, gitu kan? Kan mesti ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk bicara seperti ini. Yang kedua, tadi Anda pengantar mulai dengan banyak negara membantu. Banyak negara membantu kan dengan uang, dengan bantuan non-uang. Itu yang menangani siapa di Indonesia ini? Nah, ini saya minjem konsep yang ada di Aceh. Iya. Pada waktu di Aceh dulu itu, rekonstruksi Aceh Nias setelah tsunami, banyak bantuan luar datang, tapi langsung dikelola oleh lembaga-lembaga yang menangani keuangan ini. Konsep itu mau kita pakai sekarang di sini. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun yang membantu uang itu ingin sekali uangnya itu dikelola dengan baik kan ya. Inilah jaminan semacam ini yang perlu dilakukan. Mungkin Aceh itu satu contoh yang jarang terjadi di Indonesia, bahwa ada jumlah uang yang sangat besar, berapa? 6 miliar dolar. 7,2 miliar dolar yang dipakai dan praktis tidak ada kebocoran gitu ya. Apa itu diharapkan akan bisa diterapkan di RED Plus? Ya harus, karena bagaimanapun kalau ini bantuan dari luar Indonesia, orang tidak ingin uangnya dipakai untuk yang tidak karuan kan ya. Saya kira logis-logis saja lah seperti itu. Kalau mereka mengatakan uang ini untuk digunakan untuk memelihara hutan di sana sedemikian sehingga jumlah karbon yang ada di dalam bumi kita itu masih bisa tertahan sekian juta ton. Mereka kan ingin seperti itu. Dua hal, uangnya dipakai untuk pelihara hutan. Yang kedua, juta tonnya itu bisa diverifikasi dengan baik. Lembaganya kan mesti lembaga yang bisa dipercaya ya. Saya kira ini yang diinginkan. Sebagai orang yang mendukung secara umum lah usaha RED Plus ini, saya tuh sering harus menjawab kekhawatiran orang yang mungkin kurang tahu, yang dilandasi oleh kecurigaan terhadap yang disebut pihak asing. Ya. Mereka takut bahwa intervensi asing atau dominasi asing dalam menentukan keputusan-keputusan mengenai hutan kita. Bagaimana sebaiknya itu dijawabnya?
Saya kira yang penting adalah kebijakan di kita. Itu yang paling penting. Kita bisa nggak bikin kebijakan yang baik buat negeri kita sendiri? Masa nggak bisa sih? Contoh, kebijakan kita kemudian mengatakan bahwa saya ingin ada program ini, program ini, program ini, program ini, begitu kan? Program penghijauan, program tanah gambut, program hutan, lalu kita pampangkan, katakanlah diumumkan, dunia internasional, ini program Indonesia, siapa yang mau bekerja sama dengan kita untuk melakukan program ini, datanglah orang, kan seperti itu ya. Apakah orang itu kemudian menentukan programnya bagaimana dan mesti bagaimana? Kan enggak, kita sendiri menentukan. Cuma mereka juga berkepentingan bahwa uangnya dipakai dengan benar kan, nggak dimakan sama oknum ini, nggak bocor di tempat itu, kan seperti itu. Dan wajar-wajar juga seperti mereka menginginkan seperti itu. Governance dan accountability ya. Ngomong-ngomong, badan Red Plus itu nantinya permanen ya. Itu akan dihuni atau akan dijalankan oleh orang pemerintah atau dari mana sumber daya manusianya? Dua-duanya. Oh, juga jadi, swasta juga. Jadi didesain, orang pemerintah bisa, orang swasta bisa, tapi harus orang yang kompeten. Saya kira itu yang paling pokok. Harus orang yang punya integritas, orang bener ya. Yang ketiga ya profesional. Sudah ada respons dari industri, terutama industri yang mungkin merasa akan terpengaruh oleh kebijaksanaan Red Plus, khususnya kelapa sawit, kertas, batu bara, apa. Sudah ada respons untuk membantu atau punya kekhawatiran terhadap badan Red ini? Saya kira sudah melalui asosiasi, dan saya kira itu hal yang wajar-wajar saja ya. Tapi kebanyakan respons keras menentang itu biasanya datang dari perusahaan-perusahaan yang masih kecil, yang ingin besar dengan menambah luas lahannya. Padahal sekarang kita tidak berkepentingan dengan memperluas lahan karena produktivitas kita masih rendah sekali dibandingkan dengan Malaysia misalnya. Oke. Jadi kita ini menurut hitungan katanya produktivitas kita per hektar itu hanya 0,6 kali produktivitasnya Malaysia. Jadi andai kata kita bisa meningkatkan menjadi sama seperti Malaysia, kita nggak perlu memperluas lahan sawit kita. Ya, Malaysia antara lain karena terpaksa kali produktivitasnya tinggi karena tanahnya kurang ya. Kita kalau tanahnya luas jadi kecenderungannya memudahkan untuk memperluas. Manja. Bagaimana respons yang Anda lihat dari luar, dari universitas, dari generasi muda, dari kelompok masyarakat mengenai isu masyarakat ini, perubahan iklim dan Red Plus? Ada dua. Bagi yang mengerti mereka mendukung. Tetapi bagi yang belum mengerti, yang tidak mengerti. Dan kalau tidak mengerti itu pasti nggak dukung ya? Skeptik, ya. Atau nggak paham. Jadi apa hubungannya sih CO2 atau CO sama perubahan iklim sama hujan? Yang kedua, alah repot lah. Masa salju di sana kita urusin sih gitu ya? Dia lupa bahwa soal salju di sana datangnya sini ke badai ya. Iya betul. Itu ya, hal-hal semacam itu yang mesti kita sosialisasikan lah. Terus juga ya seperti badai Sandy segala itu kan orang bilang pengaruh langsung dari perubahan iklim. Yang jadi pertanyaan, kenapa dulu kelapa sawit ini susahnya dulu kan direkomendasi oleh pemerintah zaman tahun 60-an. Ya, HTI itu suatu reversal, satu pembalikan kebijaksanaan. Apa itu artinya bahwa pemerintah salah waktu itu? Enggak lah. Persoalan zaman itu berubah. Dulu kita pengen ekspansi kelapa sawit. Sekarang kita sudah menjadi produsen paling besar di dunia. Apakah ekspansi itu kemudian dinyatakan dengan perluasan lahan? Kan bisa dengan menaikkan produktivitas. Kebijakannya nggak salah. Cuman zaman itu 30 tahun lalu sama zaman sekarang kan lain. Setiap zaman punya tantangannya sendiri. Setiap zaman atas tantangan itu punya jawabannya sendiri. Saya kira itu persoalan kita.